Bab 5836. Din berkata dengan hormat, "Baiklah, Tuan, saya akan memperkenalkan dia kepada Anda." Charlie tersenyum dan tiba-tiba bertanya kepadanya. "Ngomong-ngomong, Din, bukankah sebaiknya kamu memanfaatkan kesempatan makan ini untuk mengadu kepada sipir penjara?" Din melambaikan tangannya dengan cepat, Tidak, Tuan, yakinlah. Saya tidak akan pernah mengeluh kepada sipir. Ada aturan tidak tertulis di penjara ini. Sesuai peraturan, masalah internal harus diselesaikan secara internal tanpa meminta bantuan sipir penjara. Suatu ketika seseorang meminta bantuan kepada penjaga penjara. Dia telah melanggar aturan dan akan diturunkan ke level terendah di penjara ini. Dan semua orang akan menindasnya. Din tidak berbohong. Di penjara ini, aturannya sudah ada sejak lama. Lagi pula, orang yang bisa masuk ke sini adalah anggota geng, penjahat serius, atau gembong narkoba. Semua orang ini memiliki dua karakteristik yang sama. Ciri pertama adalah mereka kejam dan tanpa ampun. Ciri kedua, mereka benci orang yang melapor ke polisi. Jadi suatu saat seseorang diintimidasi di penjara ini dan berbalik. Dan ajukan keluhan kepada penjaga penjara, dia akan dibenci oleh semua orang di penjara ini. Dan orang-orang yang membuat peraturan sejak awal, untuk sepenuhnya mencegah siapapun mengadu ke penjaga penjara di belakang mereka. Jadi mereka selalu melakukan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap pelapor untuk menjaga efek jera dari aturan ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang dibunuh di penjara ini karena memberi informasi. Metode kematian mereka sangat aneh. Beberapa dari mereka gantung diri karena sangat kesal dengan perilaku mereka yang melakukan whistleblowing. Beberapa orang meninggal karena tidak sengaja jatuh saat berjalan. Beberapa orang meninggal karena tersedak sikat gigi saat menyikat gigi. Bahkan ada yang meninggal karena tercekik karena tidak bisa buang air besar. Setelah banyak orang meninggal, pelaporan pelanggaran internal hampir sepenuhnya dihilangkan di penjara ini. Dan Din dianggap sebagai orang tua di sini, dan dia tahu betul peraturan di sini. Menurutnya, meski dia sangat marah saat dipukul, disiksa dan dipermalukan oleh Charlie hari ini. Bagaimanapun, dia bertahan untuk saat ini. Selama dia masih punya cara untuk bertahan hidup, dia tidak boleh melaporkannya. Karena itu sama saja dengan memaksakan diri pada jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Charlie secara kasar memahami aturan kelangsungan hidup penjara ini. Jadi dia bertanya lagi, jika terjadi konflik kekerasan yang serius di sini, apakah penjaga penjara akan turun tangan? Din berkata jujur, di tempat ini, selama ini terjadi konflik kekerasan antar narapidana itu sendiri. Mereka tidak akan pernah ikut campur. Mereka biasanya membiarkan para tahanan menyelesaikannya sendiri. Selama tidak ada nyawa yang hilang, mereka tidak akan pernah muncul. Setelah itu Din menambahkan, karena tidak ada taman bermain outdoor di penjara ini. Jadi olahraga di sini ada hubungannya dengan waktu makan. Biasanya setelah makan siang, penjaga penjara akan mengirim semua orang kembali ke area penjara. Dan kemudian biarkan semua orang bergerak bebas di area tersebut selama 1 jam, yaitu pintu semua sel terbuka, dan narapidana dapat bergerak bebas di dalam area penjara. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka bisa mendatanginya saat ini setelah makan. Penjaga penjara akan meninggalkan semua tahanan di ruang makan. Dan akan ada aktivitas di area kebugaran selama 1 jam. Dan semua orang akan dikirim kembali ke sel setelah 1 jam. Selama jam ini, para tahanan di 2 sel akan berkumpul. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka juga bisa bertemu saat ini. Selama 2 waktu istirahat setiap hari, penjaga penjara akan mengevakuasi area pelepasan. Membiarkan para tahanan bebas bergerak. Jika terjadi konflik kekerasan antar tahanan, penjaga tidak akan melakukan intervensi. Charlie mengangguk dan berkata, seperti yang Anda katakan, tunggu setelah makan malam, apakah kedua area penjara akan mengadakan aktivitas bebas bersama? Ya, Din dengan cepat berkata, siapa Peter Zhou yang kamu cari? Jika dia berada di penjara ini dan tidak berada di sel isolasi. Atau jika dia terluka dan dikirim untuk dirawat, kamu bisa melihatnya sambil makan. Bab 5837
untuk memuaskan Charlie sesegera mungkin. Ke-15 narapidana tersebut mulai membersihkan segala sesuatu yang masih bisa dipindahkan secepatnya. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi. Meninggalkan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Dan selebihnya sekaligus mulai membersihkan di mana-mana. Sedangkan bagi yang terluka, selama masih bisa bergerak, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi. Orang-orang yang kakinya patah duduk di tanah dan menyeka lantai dan separuh dinding. Berkat jumlah orang yang banyak dan wilayah yang kecil, tidak butuh waktu lama bagi para penghuni untuk membersihkan ruangan dan menjadikannya bersih. Tak satu pun dari 15 tahanan berharap bahwa sel ini suatu hari nanti akan lebih bersih dari hotel bintang 5. Mereka tahu jika Charlie tidak puas dengan kebersihannya sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Charlie berikan kepada mereka sungguh tak tertahankan. Lantai yang dulunya menempel pada sepatu saat mereka berjalan di atasnya kini mengkilat seperti baru. Dan Anda bahkan harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Namun bau badan dan bau rokok di kamar sudah lama ada. Dan akan sulit untuk menghapusnya setelah beberapa saat. Jadi Charlie untuk sementara menambahkan aturan lain. Tidak seorang pun diperbolehkan merokok di dalam sel atau kamar mandi. Kalau tidak, dia akan ditampar ratusan kali. Meskipun semua tahanan ini sangat kecanduan merokok. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan saat ini. Pukul 4:30 sore, waktunya makan malam. Penjaga penjara datang untuk menghitung jumlah orang. Ketika dia melihat Dean yang terluka, dia sangat terkejut. Dia hendak bertanya apa yang terjadi. Kemudian dia melihat beberapa tahanan lain dengan tangan dan kaki terputus, dan dia semakin terkejut. Melihat Charlie yang baru tiba, dia tampak tenang dan puas. Tanpa bekas luka di wajahnya, dia menduga semua itu dilakukan oleh Charlie. Namun, dia tidak menanyakan hal tersebut. Dia tahu peraturan penjara lebih baik daripada para tahanan. Para tahanan di sini tidak mengganggu penjaga kecuali diperlukan. Dan para penjaga di sini tidak mencampuri urusan dalam negeri para tahanan kecuali diperlukan. Penjara menerapkan 3 tujuan dari atas ke bawah. Pertama, jangan menolak. Kedua, jangan bunuh siapapun. Ketiga, jangan melarikan diri. Dengan kata lain, selama narapidana tidak menyerang sipir penjara, kami masih di penjara dan belum mati, yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun konflik dan pertikaian antar distrik penjara, di antara sel, atau di dalam sel, mereka selalu menutup mata. Saat ini, tidak ada satupun korban luka yang meminta perawatan medis. Artinya mereka sendiri tidak ingin pihak penjara ikut campur tangan. Jadi penjaga penjara pun tidak repot-repot bertanya. Mereka hanya ingin menghitung jumlah narapidana dan membiarkan narapidana masuk ke sana dalam antrian. Namun, ketika dia melihat wajah John Lawrence telah bengkak hingga menjadi kepala babi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" John menggigil ketakutan saat mendengar kata, "Ayah." Dia segera berkata, "Saya bukan seorang pendeta. Saya tidak lagi memiliki gelar imamat." Faktanya, John senang dipanggil pendeta oleh para tahanan. Meskipun banyak narapidana yang melakukan kejahatan, mereka masih memiliki keyakinan agama di hati mereka. Jika mereka bisa bertemu dengan pendeta yang juga seorang narapidana di penjara, meski mereka tahu kalau orang ini punya masa lalu yang tercela, setiap orang akan kurang memberikan bantuan padanya. Tapi John tahu bahwa karena dia adalah seorang pendeta di masa lalu, itulah yang membuat Charlie merasa sangat tidak senang padanya. Mulai sekarang, dia akan ditampar 100 kali sehari. Dan hanya memikirkannya saja akan membuatnya merasa putus asa. Jadi, dia tanpa sadar bertanya kepada penjaga penjara dengan suara rendah. "Bisakah kamu membantuku mengganti sel? Saya tidak terbiasa dengan sel ini." Segera setelah John mengucapkan kata-kata ini, kecuali Charlie, semua tahanan lainnya memandangnya dengan heran. Aturan penjara Brooklyn adalah urusan internal ditangani secara internal. Siapapun yang mencari bantuan dari penjaga penjara melanggar peraturan seluruh penjara. Oleh karena itu, mereka semua tidak mengerti mengapa John tiba-tiba meminta bantuan kepada penjaga penjara.
Mungkinkah bertanya pada penjaga penjara akan membebaskannya dari ancaman Charlie? Penjaga penjara juga sedikit terkejut dan berkata, "Ayah, mengganti sel itu sangat sederhana, tapi narapidana yang meminta penjaga mengganti sel tidak akan diterima di sel lain. Ini pernah terjadi sebelumnya. Tahanan diminta pindah sel. Tetapi akibatnya adalah mereka tidak diperbolehkan untuk berubah. Sel mana yang mau menerimanya? Setelah diubah dan dipukuli, dia hanya bisa kembali ke sel aslinya, jadi saya sarankan kamu tidak berubah." John tiba-tiba menangis, dan dia juga tahu, menurut peraturan penjara. Alasan mengapa dia secara impulsif mengusulkan untuk mengganti sel adalah karena dia sangat takut pada Charlie. Namun, setelah memikirkannya baik-baik, apa yang dikatakan penjaga penjara itu masuk akal. Narapidana di penjara ini tidak menyukai orang yang melanggar aturan. Jadi mereka bisa mengubah sel itu sendiri, pastilah sel yang tidak populer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil menangis. "Aku baru saja bercanda denganmu. Aku tidak akan berubah meskipun aku dipukuli sampai mati." Penjaga penjara menepuk pundaknya, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya, tinggalkan sel dan pergi ke kafetaria." Dengan perintah tersebut, semua orang berbaris keluar sel dan menuju ke kafetaria bersama para tahanan di sel lain. Sepanjang perjalanan, Charlie terus memperhatikan tahanan lain di sekitarnya. Dia berharap bisa bertemu Peter Zhou di sini, tapi dia tidak pernah menemukannya. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak narapidana yang juga pergi ke restoran tersebut. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda dan perbedaan usia juga sangat jauh. Namun dapat dilihat bahwa di penjara, jumlah anggota geng yang bertato dan berotot kuat berjumlah sekitar setengahnya. Selain itu, Charlie juga menemukan banyak narapidana yang mengalami luka daging di wajah dan tubuhnya. Dan ada pula yang memakai perban dan menggunakan kruk. Sepertinya mereka telah dipukuli. Pantas saja sipir penjara tak peduli saat melihat beberapa orang di sel ini terluka. Ingat, kafetaria di penjara Brooklyn sangat besar dan dapat menampung 1 hingga 2.000 narapidana yang makan di sini pada waktu yang bersamaan. Bab 5838. Setelah penjaga penjara membawa semua orang ke restoran, mereka segera mundur keluar gerbang besi, dan kemudian menyerahkan tempat itu kepada para tahanan untuk mengatur diri mereka sendiri. Orang yang makan adalah narapidana, dan orang yang bertanggung jawab membawakan makanan untuk semua narapidana juga adalah narapidana. Sambil mengantri untuk makan, Dean memberitahu Charlie, "Pak, Anda tidak bisa duduk santai saat makan di sini. Ada pengguna tetap di hampir setiap area. Kursi dekat jendela di sisi selatan hampir ditempati oleh 2 area penjara. Bos dan adik-adik di sekitar mereka terpecah. Kami hanya bisa duduk di dekat jendela di sisi utara. Meski tidak ada sinar matahari di sana, pemandangannya cukup bagus." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Anda memiliki bos di penjara Brooklyn?" Dean menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Salah satu bos distrik ini adalah Gustavo Sanchez. Dia sama sekali tidak meremehkan kita, gangster kecil, dan dia tidak mengizinkan kita terlalu dekat dengan bos distrik kedua. Jadi kami tidak berani pergi dengan bos lain. Kalau tidak, aku pasti akan bergaul dengan bos distrik 2. Bagaimanapun, dia berasal dari geng New York dan merupakan senior kita." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena Gustavo Sanchez meremehkan Anda, mengapa dia tidak membiarkan Anda bekerja dengan bos lain?" Dean berkata, "Gustavo Sanchez memiliki terlalu banyak musuh. Konon saat dia berkembang, setidaknya ribuan orang tewas secara langsung dan tidak langsung. Banyak dari mereka adalah pejabat pemerintah di sana. Ada banyak sekali orang di Meksiko yang ingin membalaskan dendamnya. Jadi dia menaruh perhatian besar pada perannya dalam hal keselamatan pribadi di penjara. Siapapun yang membentuk geng di area pertama merupakan ancaman tertentu baginya. Jadi begitu dia mengetahui ada seseorang yang membentuk geng di area pertama, apalagi jika dia bergabung dengan orang di area kedua, dia akan memberikan pemberitahuan kematian. Orang ini memiliki angkatan bersenjata sendiri di Meksiko. Jika ada yang memprovokasi dia, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Kami tidak mampu memprovokasi dia." Charlie mengangguk. Saat ini, Dean melihat ke pintu masuk area 1. Di tempat itu,
dia berbisik kepada Charlie, Sanchez ada di sini. Charlie mengikuti pandangannya dan melihat beberapa gangster berkulit coklat melangkah di depan. Secara kasar mendorong semua orang ke samping di kedua sisi dan kemudian seorang pria parubaya pendek dan gemuk, tinggi sekitar 1,65 meter, berjalan keluar tanpa ekspresi. Di belakangnya, ada beberapa pengawal berkulit coklat. Dean berkata kepada Charlie, orang-orang di sekitar Sanchez semuanya adalah tuan yang dia pilih dengan cermat dari angkatan bersenjatanya sendiri untuk melindunginya. Charlie tidak menganggap serius Sanchez. Dia memikirkan kelompok kriminal di Meksiko. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan mendasar dengan kelompok kriminal di seluruh dunia. Hanya saja mereka lebih brutal dan tidak punya dasar dibandingkan kebanyakan kelompok kriminal. Kembali ke Meksiko, Charlie pernah memberantas seluruh kelompok kriminal. Meskipun metode militan pelanggar hukum ini brutal, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya mempunyai keuntungan luar biasa dibandingkan warga sipil biasa. Charlie datang ke penjara Brooklyn kali ini bukan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebajikan. Dia hanya ingin menemukan Peter di foto lama ayahnya. Adapun siapa bos penjara ini, dia tidak peduli. Jadi, dia bertanya kepada Dean, apakah Lucas yang tahu segalanya ada di sini? Dean mencari-cari dalam waktu lama, menunjuk ke seorang pemuda kurus di antara kerumunan tidak jauh dari sana, dan berkata, itu adalah Lucas. Saat ini, Lucas yang baru saja masuk ke restoran sedang mengantri di belakang Charlie untuk mengambil makanannya sambil berbisik kepada tahanan di sebelahnya. Charlie memperhatikan penampilan Lucas dan bersiap mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya nanti. Saat ini, Sanchez dan kelompoknya yang terdiri lebih dari selusin orang sudah duduk di dekat jendela terbesar di sisi selatan. Sanchez sendiri duduk di meja makan 6 orang di dekat jendela. Dan yang lainnya duduk setengah lingkaran di meja kosong di sebelahnya, duduk. Ketika Charlie bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di kelompok ini yang pergi mencari makanan. Beberapa penjaga penjara dan seorang pria berpakaian koki masuk sambil mendorong gerobak makan. Meskipun bagian atas gerobak makan ditutupi dengan penutup baja tahan karat, ada aroma yang kuat di dalamnya. Hal itu masih membuat banyak narapidana diam-diam menelan ludahnya. Gerbong makan didorong langsung ke sisi Sanchez. Anak buahnya segera melangkah maju untuk membuka tutupnya dan melihat-lihat. Ada banyak makanan lezat di dalamnya, termasuk roti, salad, ham Spanyol potong dingin, sup escargot Prancis, dan banyak lagi. Terlebih lagi, ada juga steak medium rare top dan sebotol anggur merah Romane Conti. Charlie terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa penjara Kekaisaran Amerika akan begitu mencolok dalam hak istimewanya. Makan malam Sanchez hanyalah hidangan Prancis dengan 3 bintang Michelin. Pada saat ini, anak buah Sanchez mulai mengeluarkan makanan dan menaruhnya di depan Sanchez, dan seorang adik laki-laki dengan terampil membukanya. Untuk anggur merah Romane Conti, dia mengeluarkan botol dan gelas anggur merah dari lantai 2 gerbong makan dan menuangkan anggur merah ke dalamnya. Melihat Dean meneteskan air liur sambil melihat makanan orang lain, Charlie mau tidak mau bertanya kepadanya. Apakah Sanchez ini selalu menjadi orang terkenal di penjara? Ya, luka di mulut Dean tersengat air liur, dan dia menahan rasa sakit dan berkata kepada Charlie. Sejak Sanchez masuk, dia berada di negara bagian ini, dan dia membawa koki dari Meksiko. Konon sebagian dapur penjara khusus digunakan oleh kokinya. Dia makan 3 kali sehari. Kokinya bertanggung jawab atas semua makanannya. Saat dia berbicara, Dean berkata dengan ekspresi iri, penjara Brooklyn adalah penjara federal. Penjara federal tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kunjungan suami istri, tetapi Sanchez memiliki hak istimewa. Dia mendapat kunjungan 3 jam 3 kali seminggu. Selama waktu pertemuan pasangan, dikatakan bahwa bawahannya di luar akan mengiriminya beberapa keindahan dengan gaya berbeda setiap saat untuk dia nikmati. Charlie melihat ekspresi irinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu masih begitu iri? Bukankah kamu gay? Dean berkata dengan wajah sedih, Tuan, setiap kali saya memiliki kesempatan untuk bertemu seorang wanita, saya tidak akan menjadi gay. Saya terpaksa tidak punya pilihan tetapi jika seseorang memberi saya 3 dari mereka setiap minggu di sini,
bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati, saya tidak akan melakukan apapun yang bersifat gay. Charlie tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia telah memperhatikan sekelilingnya. Hampir semua orang dari bangsal pertama dan kedua ada di sini, tetapi dia masih tidak melihat Peter Zhou. Setelah makan, dia tidak pergi ke tempat tertentu bersama Dean untuk makan. Sebaliknya, dia berjalan mendekati antrian di belakang dan berkata kepada Lukas. Lukas, kan, saya temannya Andrew. Dia izinkan saya masuk untuk mencari Anda dan mengatakan bahwa Anda dapat menjaga saya jika terjadi sesuatu. Begitu Lukas mendengar nama Andrew, dia segera menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata kepada Charlie. Saudaraku, tunggu aku di meja itu. Charlie mengangguk dan datang ke sudut dengan piring makan. Di penjara Brooklyn, semua tahanan suka ikut bersenang-senang. Dan hanya sedikit orang yang suka duduk di sudut, jadi tidak ada tahanan lain di sekitar Charlie. Beberapa menit kemudian, Lukas datang membawa piring makan. Duduk di hadapan Charlie, dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, ada yang bisa saya bantu? Sambil makan, Charlie merendahkan suaranya dan berkata, saya mendengar bahwa seorang Tionghoa Amerika bernama Peter Zhou dipenjara di sini beberapa bulan yang lalu. Apakah kamu menerima kabar? Peter Zhou. Lukas berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Apakah kamu yakin dia ditahan di sini? Charlie mengangguk, tentu, sumber informasinya sangat dapat diandalkan, seharusnya tidak ada yang salah. Aneh, Lukas berkata dengan serius, Anda berbicara tentang Peter Zhou. Saya benar-benar belum pernah mendengar tentang dia, dan saya punya daftar tahanan baru di sana. Yang saya kompilasi dan perbarui setiap hari, tetapi saya belum melihat nama ini. Charlie bertanya kepadanya, apakah dia akan ditahan di sel isolasi di sini? Lokasi tertentu di penjara. Lukas berpikir sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak yakin tentang ini. Sejak kamu diperkenalkan oleh Angelo, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Sejujurnya, penjara ini terlihat seperti penjara federal. Pengendali sebenarnya adalah keluarga Rothschild. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Sanchez yang sedang memotong steak dan minum anggur merah dengan santai di kejauhan, dan berkata kepada Charlie. Lihatlah pria itu, gembong narkoba Gustavo Sanchez. Dia bisa makan steak dan minum anggur merah di sini bukan hanya karena dia kaya dan berkuasa. Tapi juga karena dia bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Bab 5839. Charlie agak kaget mendengar keluarga Rothschild benar-benar mau bekerja sama dengan gembong narkoba seperti Gustavo Sanchez. Menurutnya, keluarga Rothschild sudah menjadi keluarga terkuat di dunia. Dengan sejarah ratusan tahun, mereka pasti tumbuh hingga saat ini dalam keluarga besar yang sangat menyayangi bulu, pasti tidak akan dikaitkan dengan kelompok kriminal yang melakukan pembunuhan, pembakaran, dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, pihak keluarga bekerja sama dengan Gustavo dan bahkan memenjarakannya di penjara karena pelayanan rumah tangga. Menurut pendapat Charlie, ini memang agak tidak masuk akal. Melihat Charlie sedikit bingung, Lukas merendahkan suaranya dan berkata, pemerintah telah berusaha mengekstradisi Gustavo ke negara tersebut untuk diadili. Gustavo juga telah berperang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dengan pemerintah Meksiko, berharap tidak diekstradisi. Awalnya, Gustavo dan putra-putranya siap membuat keributan besar di Meksiko untuk menghalangi mereka segera setelah pemerintah Meksiko memutuskan untuk mengekstradisi mereka. Namun pada akhirnya, keluarga Rothschild lah yang menjadi penengah dan Gustavo akhirnya setuju untuk diekstradisi ke Amerika untuk diadili. Tetapi prasyaratnya adalah Amerika Serikat tidak bisa menjatuhkan hukuman mati padanya. Dan dia harus menjalani hukumannya di penjara yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Setelah berbicara, Lukas menambahkan, jangan melihat keistimewaan besar yang dia nikmati di sini. Faktanya, penjara ini pada dasarnya tidak berguna baginya. Dia bisa keluar kapan saja selama dia mau. Informan saya di ruang cuci pernah bercerita bahwa beberapa kali ada yang memanfaatkan kesempatan pengiriman malam untuk mengirimkan seorang pria dengan bentuk tubuh dan pakaian yang mirip dengannya. Dan kemudian mengirimnya keluar secara diam-diam pada malam berikutnya.
Saya juga mendengar bahwa Gustavo tiba-tiba merasa tidak enak badan beberapa kali di malam hari dan pergi ke rumah sakit. Dia tinggal di sana sepanjang malam. Saya berspekulasi bahwa Gustavo sering kabur di malam hari. Dan orang yang dikirim secara diam-diam hanya berbaring di rumah sakit untuknya sepanjang malam. Charlie tersenyum tipis, saya tidak menyangka Rothschild yang terkenal akan melakukan apapun untuk menjadi pengedar narkoba. Saat berbicara, dia mengangkat bahu dan menambahkan, tetapi tidak mengherankan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dari perdagangan opium sejak abad ke-19. Dan bahkan terlibat dalam perdagangan opium Tiongkok. Mereka memperoleh keuntungan besar dalam perang, dan mungkin mereka masih melakukan hal yang sama sampai sekarang. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarganya benar-benar tidak lagi berbisnis di bidang ini. Alasan mengapa mereka bekerja sama dengan Gustavo terutama karena pengaruh nyata kelompok kriminalnya di Meksiko. Anda tahu, Meksiko berada tepat di depan Amerika Serikat, dengan hampir 2.000 mil perbatasan nasional dengan Amerika Serikat. Terlalu banyak artikel yang bisa dilakukan di sini, keluarga ini memiliki kehadiran yang mendalam di sana. Sedemikian dalam sehingga tidak dapat dipisahkan dari pemerintah Meksiko dan tren pembangunan seluruh negara. Kalau keluarga Gustavo, terus terang saja, itu adalah bom yang mereka tanam di Meksiko. Itu bisa memainkan peran besar kapan saja. Mungkin suatu hari seorang eksekutif Meksiko atau bahkan anggota Kongres dibunuh oleh kartel narkoba. Di permukaan, dia dianggap telah membuat marah kartel narkoba, namun kenyataannya, itu mungkin hanya karena dia mempromosikan kartel narkoba di Meksiko. Kebijakan tertentu yang akan menghambat kepentingan keluarga Rothschild. Saat dia berbicara, Lukas tersenyum dan menambahkan, singkatnya, ini semua adalah politik. Orang biasa seperti kami tidak dapat memahaminya. Saya tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan. Saya hanya berbicara santai dan tidak memikul tanggung jawab hukum apapun. Charlie tidak menyangka bahwa Lukas tampak fasih. Namun kedalaman pemahamannya terhadap masalah tersebut tidak biasa, jadi dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu sendiri yang menyimpulkan semua ini, atau, apakah kamu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Lukas menertawakan dirinya sendiri, apa yang bisa saya rangkum? Saya mengetahui hal ini karena sebelumnya ada seorang tahanan yang bekerja di bidang keuangan di Wall Street. Dia tahu banyak tentang keluarga Rothschild, jadi dia memberitahuku beberapa hal. Setelah itu, Lukas menambahkan, orang itu juga memberitahu saya bahwa alasan utama mengapa keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan penjara sederhana di Brooklyn ini adalah karena letaknya dekat dengan Wall Street. Itu terlalu dekat. Bagi mereka, setelah menguasai tempat ini, mereka bisa mengubahnya menjadi pusat suaka mereka sendiri. Para gembong narkoba, geng, dan penjahat keuangan yang diekstradisi oleh Amerika Serikat akan mendapat masalah selama mereka berakhir di penjara Brooklyn. Keluarga Rothschild pasti berada di balik layar. Mengapa penjara Brooklyn menginginkan otonomi tahanan? Itu karena keluarga Rothschild ingin membuat tempat itu semrawut mungkin. Sebaiknya tahanan dipukuli setiap 2 hari sekali. Tahanan kadang-kadang terluka parah dan mati. Selama mereka menciptakan kesan seperti itu pada dunia luar, mereka bisa mengirim orang-orang yang ingin mereka singkirkan ke sini. Dan kematian mereka tidak akan menarik perhatian dunia luar. Lagi pula, kematian di penjara Brooklyn adalah hal yang lumrah. Saat dia sedang berbicara, di pintu masuk area penjara kedua, sekelompok pria berotot dengan tato di lengan, leher, dan bahkan wajah melangkah keluar. Beberapa pria berotot mengelilingi seorang pria kuat dengan rambut beruban, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia berusia 40-an atau 50-an, tapi dia terus berolahraga, jadi dia mempertahankan bentuk tubuhnya yang sangat kuat. Lukas berkata kepada Charlie, pria berambut abu-abu itu adalah bos bangsal kedua, Joseph Norris. Charlie bertanya kepadanya, apakah orang ini juga bekerja sama dengan keluarga Rothschild? Lukas menggelengkan kepalanya, dia tidak melakukannya. Dia telah berada di penjara ini selama bertahun-tahun. Sebelum keluarga Rothschild mengambil alih penjara ini, dia sudah menjadi bos di sini. Kemudian, setelah mengambil alih tempat ini, penjara tersebut diubah menjadi 2 bangsal. Norris ditempatkan di bangsal kedua,
dan bangsal pertama diberikan kepada Gustavo. Saat dia berkata, Lucas menambahkan, menurut spekulasi saya, keluarga Rothschild hanya ingin menggunakan Joseph untuk memeriksa Gustavo. Jika Gustavo dibiarkan mendominasi di sini, keluarga Rothschild tidak akan melakukannya. Mereka bisa menanganinya secara langsung. Kalau begitu, dia akan hidup terlalu nyaman. Gustavo harus sedikit berhati-hati untuk meninggalkan Joseph di sini. Lagi pula, meski Gustavo kuat, tapi kekuatannya ada di Meksiko. Joseph meskipun kekuatannya tidak sebaik Gustavo, dia merespons semuanya di sini. Jika suatu saat dia benar-benar ingin putus dengan Gustavo, selama dia berteriak, banyak tahanan di area pertama yang akan berdiri di sisinya. Termasuk dekan yang baru saja duduk di sebelahmu. Bab 5840. Charlie mengangguk ringan dan menutupi Gustavo, tapi dia tidak bisa membiarkan Gustavo hidup terlalu nyaman. Dia juga memiliki cambuk untuk menggerakkan tangannya dari waktu ke waktu. Nampaknya keluarga Rothschild mempunyai ketertarikan yang kuat terhadap Gustavo. Dan siapapun orangnya, dia sangat cerdik dalam apa yang dia lakukan. Saat ini, begitu Joseph masuk, dia membawa adik laki-lakinya dan berjalan menuju area lain dekat jendela di sisi selatan. Selama periode ini, banyak anggota geng yang melihatnya dan mereka menyambutnya dengan sangat hormat. Dan beberapa orang yang lebih senior bahkan berjabat tangan dan melakukan tos dengannya. Ketika Joseph melewati Gustavo dan anak buahnya, dia tiba-tiba berhenti. Melihat ke meja makan Gustavo, mengerutkan kening, dan bertanya, "Gustavo, apakah Romane Conti rasanya enak?" Gustavo menatap Joseph, terkekeh, dan berkata, "Apa?" Petik 2. Apakah tidak ada toko yang menjual Romane Conti di New York? Anggur jenis ini tidak mahal, harganya hanya $50,000. Kamu belum pernah meminumnya, kan? Joseph tidak marah, tapi langsung berjalan ke arahnya. Melihat hal tersebut, anak buah Gustavo langsung berdiri di hadapan Joseph. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Jangan mendekat." Joseph memandangnya dan berkata dengan sinis, "Saudaraku, ini bukan Meksiko, ini New York. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di New York. Apakah menurut Anda pengedar narkoba bisa merajalela di seluruh dunia?" Pria itu adalah pria yang putus asa. Meski diminta membunuh lebih dari selusin orang sekaligus, dia tidak pernah mengedipkan mata. Sekarang dia diejek, dia secara alami dipenuhi amarah. Dia hampir marah. Dia menunjuk ke arah Joseph dan berkata, "Saya akan membunuh kamu." Joseph berkata dengan nada menghina, "Saya tahu kamu telah membunuh banyak orang. Tapi itu tidak ada gunanya. Wah, sudah kubilang, ini New York. Bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong. Tidak peduli betapa kejamnya Anda hanya bisa menjadi sombong di Meksiko. Di sini, bukankah kamu masih harus menjadi anjing Gustavo di penjara?" Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu mempermalukanku, apakah kamu tidak takut mati di tanganku suatu hari nanti?" Joseph berkata dengan nada menghina, "Sialan. Percaya atau tidak, selama saya mengucapkan sepatah kata pun, mulai malam ini, semua gangster di New York akan memburu pengedar narkoba Anda di jalanan. Bos Anda mungkin punya banyak orang, bisakah dia membawa ribuan orang ke New York?" Pria itu tidak tahan lagi, dan tinjunya yang terkepal hendak segera mengenai Joseph. Saat ini, Gustavo tiba-tiba berteriak, "Alberto, tutup mulutmu." Alberto tidak punya pilihan selain menahan amarah di hatinya. Ketika Joseph melihat bahwa dia tidak lagi berbicara, dia mencibir dengan nada menghina. Berjalan ke arah Gustavo, mengambil botol Romane Conti miliknya, yang masih setengah penuh, dan berkata pada Gustavo, "Aku akan mengambil anggurnya secukupnya. Setelah kamu mencicipinya, ingatlah untuk menyimpan sebotol untukku jika lain kali kamu memiliki makanan enak." Gustavo tidak marah dan tersenyum. "Salahku, lain kali aku akan menyiapkan beberapa botol untukmu." Setelah itu, dia bertanya kepada Joseph, "Apakah Anda memerlukan botol anggur dan segelas anggur?" Joseph meminum beberapa teguk langsung dari botolnya. Lalu bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Gelas anggur jenis apa yang harus saya gunakan? Itu bukan gayaku." Setelah itu,
Dia benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil sisa separuh bagian atas steak dari piring steak Gustavo. Masukkan ke dalam mulutnya secara berlebihan dan gigitlah. Sambil mengunyah, dia mengutuk dan berkata, "Vic, kenapa kita tidak makan steak seperti ini? Lain kali jika hal ini terjadi lagi, saya pikir kita bisa mengadakan kerusuhan di penjara untuk memprotes." Gustavo tertawa dan berkata, "Joseph, bagaimana menurutmu? Katakan saja padaku kapan kamu ingin makan steak, dan aku akan mengaturnya untukmu. Mengapa Anda perlu mengambil langkah besar?" Joseph mengangguk, menunjuk ke arah Gustavo, dan berkata, "Lebih baik kamu mengambil langkah berikutnya." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan malas, "Ayo pergi, jangan lupa apa yang kamu katakan, siapkan beberapa botol anggur enak ini untukku. Saya akan membutuhkannya besok." Gustavo memperhatikan Joseph berjalan pergi dan duduk di area lain, ekspresinya perlahan berubah menjadi kabut. Alberto baru saja bertanya padanya dengan suara rendah, "Bos, apakah kamu ingin aku membunuh si idiot itu? Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan langsung memasukkan pisau ke otaknya dan mengaduknya beberapa kali." Gustavo bertanya balik, "Apakah kamu tidak melihat niatnya?" Alberto menggelengkan kepalanya, "Bukankah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah?" Gustavo mencibir, "Dia datang menggangguku hanya untuk memprovokasi perselisihan dan memicu pertengkaran antara kedua belah pihak." Alberto langsung berkata, "Bos, kami tidak takut pada mereka saat berkelahi. Saya telah membunuh lebih banyak orang daripada wanita yang pernah bermain dengannya." Gustavo berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu ini Meksiko? Kamu berani membunuh orang di sini, mereka akan memasukkanmu ke dalam sel di mana kamu tidak dapat melihat jarimu dan menahanmu di sana sampai kamu mati." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Juga, meskipun kalian semua adalah pembunuh yang terlatih. Di tempat seperti ini, tidak ada senjata yang bisa Anda gunakan dan tidak ada keuntungan medan untuk menyembunyikan diri Anda. Sebagian besar keahlianmu tidak akan digunakan, dan kami tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Saat itu, orang-orang ini akan bisa membunuhmu hidup-hidup hanya dengan melempar bangku. Jika kamu mati, aku tidak akan mendapat perlindungan di sini. Pada saat itu, saya akan meminta keluarga Rothschild untuk mengatur sekelompok orang lain yang datang untuk melindungi saya. Tapi begitu lebih banyak orang datang, keluarga Rothschild akan mendukung Joseph baru untuk memakanku."